jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu nyata. Shalom, senang berjumpa dengan saudara kesempatan ini. Sebagaimana biasa, sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh berjumpa kembali untuk sama-sama merenungkan sharing kehidupan. Tuhan Yesus tolong kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi pesan dan rema Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan, sehingga firman ini akan menjadi kekuatan yang mengubah kehidupan kami dan kami boleh menjadi serupa dengan Kristus, mengalami semua janji-janji Allah dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dengan berkat pengurapan dan juga hikmat ilahi kebijaksanaan. Berkati kami semua yang mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan sharing kehidupan dengan judul Tindakan Iman. Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang kekasih, dikisahkan tentang seorang wanita yang lagi belajar untuk berjualan kue. Jadi wanita ini setiap
hari dia berjualan kue dan dia buat kuenya itu mulai dari jam 2 pagi atau 2 dini hari sampai jam 5 pagi. Setelah semua kue-kuenya selesai dibuat, kemudian dia bergegas mandi dan berangkat ke kantor. Dalam perjalanan ke kantor itulah dia mampir dari satu warung ke warung berikutnya, ke warung selanjutnya, dan dia menitipkan kue-kue dagangannya. Sore hari ketika dia pulang dari kantor, wanita ini akan kembali menghampiri setiap warung yang dia titipkan kuenya, dagangannya. Jadi itulah pekerjaannya setiap hari. Untuk mendapatkan income tambahan, pendapatan tambahan, jadi dia buat kue, dia jual dari warung ke warung, dia titipkan di sana. Nah, satu ketika, saudara, wanita ini mendengar ada event yang akan diadakan di satu kota, tempat di luar kota. Event itu adalah event food gathering. Jadi di sana akan kumpul semua penjual-penjual kue, kemudian mereka akan menjajakan dagangannya. Nah, wanita ini ingin ikut event tersebut dengan dana yang ala kadarnya. Kemudian dia menceritakan hal itu kepada tetangganya. Ternyata tetangganya nggak merespon dengan baik, malah mereka mencibirnya, mematahkan semangatnya. Lalu hal itu membuat wanita ini mengalami peperangan batin. Gimana nih mau maju, mau berkembang, tapi orang-orang malah mencibir, orang-orang malah meremehkan dan sebagainya. Jadi dia dalam hatinya itu ada peperangan batin, maju atau enggak, pergi atau enggak ya. Nah, singkat cerita, di malam hari perempuan ini, wanita ini berdoa kepada Tuhan. Dia ambil waktu untuk menenangkan dirinya, merenungkan rencana-rencananya, dan setelah semua itu dia mendapatkan peneguhan dalam hati bahwa dia harus pergi mengikuti event food gathering. Nah, singkat cerita, saudara, ketika wanita ini harus berangkat di akhir pekannya, food gatheringnya itu di akhir pekan. Jadi di akhir pekan itu tiba, wanita ini hendak berangkat menuju ke tempat event itu. Dan yang luar biasa, boleh dikatakan aneh juga, atau boleh dikatakan kok bisa ya. Nah, wanita ini justru mengajak dua tetangganya yang mencibirnya, yang menghinanya, meremehkan semangatnya. Jadi dia sengaja ngajak. Nah, singkat cerita, mereka berangkat bertiga menuju ke tempat itu agak jauh keluar kota. Dan saat tiba di sana, mereka melihat suasana yang begitu ramai yang diisi oleh berbagai penjual makanan dan kue dari berbagai daerah. Mereka menjajakan kuenya, jajanannya. Lalu ketika dagangannya sudah digelar, sudah terdengar pembicaraan dua tetangganya yang diajak itu. Jadi dua tetangganya ini saling bercakap-cakap satu dengan yang lain. Tetapi ternyata percakapan mereka didengar oleh si penjual kue ini tadi. Nah, mereka bercakap-cakap nih temennya. Kita lihat aja, apakah kuenya bakalan laris. Menurut saya nggak bakalan. Kue-kuenya itu B aja. B aja itu artinya kalau bahasa sekarang biasa aja. Apa sih yang menarik dari kuenya? Gak ada istimewanya. Lihat aja nanti, gak bakalan laku. Nah, saudara, mendengar cibiran dari tetangganya, si penjual kue ini tetap diam dan terus berkeyakinan, kue saya pasti habis, dagangan saya pasti habis. Nah, tahukah saudara, di siang hari, setelah mereka berdagang sekian jam dari pagi, di siang hari kue-kue yang didagangkan oleh si penjual kue ini hanya laku 3 biji, 3 potong aja. Sedangkan yang dia bawa itu ada 200. Waduh, saudara, ini benar-benar tantangan yang luar biasa bagi si penjual kue.
Makanya ketika dia melihat ke arah kuenya yang hanya laku 3 potong, dan kemudian melihat ke teman-temannya yang diajak tadi yang mencibirnya, hatinya seperti terjadi peperangan. Dan menjelang sore, kue yang cuma laku 3 tadi ya, menjelang sore, si penjual kue ini berkata kepada temannya, 2 temannya, "Sobat, aku akan ke kamar kecil sebentar. Aku minta tolong jagain kue-kueku ya." Setelah mendapat persetujuan dari temannya, sobatnya, akhirnya wanita ini pergi ke kamar kecil yang jaraknya itu nggak deket, lumayan jauh dari food gathering, arena food gathering itu, saudara. Dalam perjalanan menuju ke WC, wanita ini melihat di sekelilingnya betapa ramai dan antusiasnya para pembeli membeli jajanan dan kue-kue di stand-stand yang lain. Waduh, rame ya. Sementara kuenya sendiri yang laku cuma 3 potong dari 200 yang dia bawa. Sembali berjalan, dia lihat kiri kanan yang para pembeli begitu antusias. Dia berkata dalam hati, kueku pasti habis. Kueku pasti laris. Nah, singkat cerita, saudara, ketika dia sudah sampai di WC, di tempat dagangannya yang dijaga oleh 2 temannya tadi, 2 tetangganya, 2 sobatnya, ada satu peristiwa yang terjadi. Tempat di mana kue itu sedang dijajakan, kedatangan seseorang yang langsung memborong semua kue dari si pedagang kue ini. Semua kue milik si pedagang kue ini langsung diborong. Dan bukan hanya diborong, saudara, tapi orang tersebut malah memesan untuk sekian ratus kue, dan dia menitipkan kartu nama kepada teman-teman si penjual kue ini dan berkata, "Aku akan pesan sekian ratus, ini kartu nama saya, tolong sampaikan kepada si penjual kue untuk segera menghubungi saya." Singkat cerita, kue itu diborong, lalu habis terjual, dan 2 sahabatnya ini, 2 temannya ini bergegas berlari ke arah WC untuk menemui si penjual kue tadi yang mereka cibir, yang mereka remehkan, rendahkan. Sesampai di sana, di tempat di WC umum itu, saudara, dengan nafas yang terengah-engah, salah seorang dari sobatnya itu berkata, Sobat, kue mau laku terjual semua. Ada seorang pengusaha yang ngebeli dan dia pesan ratusan lagi. Ini kartu namanya." Dan temannya yang satu lagi berkata begini, "Sobat, maafkan kami yang meremehkan kamu, yang mencibirkan kamu, yang mematahkan semangatmu." Mendengar kata maaf dari sobatnya, si penjual kue ini dengan tenang berkata, "Aku tahu kok, kueku pasti habis. Aku tahu sejak 2 hari kemarin." Wow, dia tahu kuenya bakalan habis sejak 2 hari kemarin. Itulah kekuatan dari sebuah iman atau kepercayaan. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, adik-adik yang kekasih, dunia kita mengajarkan bahwa untuk percaya sesuatu, kita harus melihat dan merasakannya terlebih dahulu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita cara yang berbeda. Tuhan ajarkan kepada kita bahwa untuk melihat sesuatu dan merasakannya, kita harus percaya terlebih dahulu. Itulah yang dinamakan dengan iman. Percaya terlebih dahulu dalam hati sebelum kita melihat bukti secara jasmani. Inilah yang mengingatkan saya dengan satu kisah dalam Alkitab yang terdapat dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-28 dan 29.
Firman Tuhan berkata demikian. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Untuk ayat 28 terjemahan Alkitab berbahasa Inggris NASB, New American Standard Bible, dikatakan seperti ini. Karena dia telah berkata dalam hatinya, jika saya hanya menyentuh jubahnya, saya akan sembuh. Lalu dalam ayat 29 terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, adik-adik yang kekasih, perkataan ini diucapkan oleh seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Enggak kira-kira loh saudara, 12 tahun. 12 tahun bleeding. Satu kondisi yang gak mudah untuk dijalani. Karena hal ini akan mengganggu dia baik secara fisik maupun mental. Orang yang mengalami pendarahan dalam jangka waktu yang lama otomatis fisiknya akan semakin melemah. Dia gak akan punya kekuatan, gak punya gairah, gak punya semangat. Dan otomatis mentalnya juga akan keganggu. Kalau kita sakit berhari-hari saja, kita udah mulai kepikiran kan. Apalagi kalau sakitnya berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Ini bayangin saudara, bertahun-tahun, 12 tahun. Saya percaya bahwa wanita ini akhirnya mengalami depresi. Mikirin kapan sembuhnya dan sebagainya. Sudah ngabisin uang untuk berobat ke sana kemari tanpa ada hasil. Dan jangan lupa kondisi sosial masyarakat pada waktu itu yang dilatar belakangi dengan hukum Yahudi, hukum Taurat, ceremonial law atau hukum ibadah pada zaman Taurat mengatakan bahwa seorang wanita yang mengalami pendarahan, dia akan najis selama masa pendarahannya. Dan orang yang najis itu harus diasingkan. Kalau zaman kita di pandemi itu harus dikarantina. Dia nggak boleh pergi ke gereja, nggak boleh pergi ke bait Allah. Nggak boleh keluyuran. Sebab barang yang dia sentuh, barang yang dia duduki, barang yang dia tiduri, orang yang bersentuhan dengan dia itu akan menjadi najis karenanya sampai matahari terbenam. Jadi nggak main-main. Ini penyakit yang benar-benar membuat wanita ini terasing sangat. Nah, dikatakan dalam ayat yang ke-27 bahwa perempuan ini telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kata mendengar dalam ayat 27 dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan kata Yunani ako. Ako itu artinya bukan hanya sekedar mendengar sepintas, tetapi dia mendengar, dia pelajari apa yang dia dengar, kemudian dia akhirnya paham apa yang dia dengar. Ya, beda dengan pendengaran kebanyakan orang Kristen hari-hari ini. Kalau dengar firman Tuhan, asal sekedar mendengar. Sekalipun mereka di gereja, dalam gedung gereja, sambil dengar firman, sambil ngutak-ngatik handphone, ya kan? Buka-buka media sosial, liatin Instagram, TikTok, Facebook, semua diperiksa. Lihat status orang di WhatsApp, ya. Ada aja sambil dengar firman tangannya mulai bergerilya, mulai searching, berselancar, ya kan? Apalagi yang ibadahnya online di rumah kan, wah, sambil dengar firman Tuhan, sambil nonton TV bahkan mungkin sambil nonton media sosialnya, sambil liatin TikTok, apalagi hari Minggu mungkin ibadahnya katanya online. Tapi sambil makan masih pakai dasteran, masih pakai baju rumah, bahkan mungkin masih sarungan. Aduh, beda saudara. Beda. Mendengar firman Tuhan seperti model demikian, itu gak akan membuat iman kita bertumbuh lah. Tapi beda dengan wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Dia dengar, aku itu artinya, dia dengar, dia pahami, dia ngerti, akhirnya dia tahu. Dan karena dia tahu, dia bertindak.
dengan imannya. Nah saudara, jadi wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini akhirnya memahami siapa Yesus itu. Dia belum pernah berjumpa dengan Yesus, tapi dia mendengar, dia pelajari, dia selidiki, sampai akhirnya dia tahu siapa Yesus. Yesus adalah pembuat mujizat, Yesus adalah pribadi yang sanggup untuk menyembuhkan dan sanggup untuk melakukan tanda-tanda ajaib yang lain. Setelah dia paham dari apa yang dia dengar, Alkitab berkata ketika Yesus ada di wilayahnya, wanita ini dengan imannya dia bertekad untuk mendatangi tempat di mana Yesus sedang berada pada waktu itu. Ibarat kesempatan emas yang harus segera dimanfaatkan, sebab kalau tidak momen itu mungkin akan terulang sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, atau mungkin nggak akan terulang kembali. Nah wanita ini benar-benar menggunakan kesempatan itu. Tanpa berlama-lama, dia langsung bergegas menerobos kerumunan orang banyak di tempat di mana Yesus sedang berada. Dia mengenyampingkan semua resiko yang akan dialami. Tadi saya katakan, kalau sampai wanita ini ketahuan dia mengalami pendarahan dan ada di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia bersentuhan, otomatis pasti bersentuhan dengan orang banyak. Kalau dia ketahuan dan bersentuhan dengan orang banyak bahwa dia sedang najis, mengalami pendarahan, maka hukum pada waktu itu adalah dia harus dirajam sampai mati. Harus dilempari batu sampai mati. Jadi resiko untuk mendatangi Yesus adalah mati. Kalau sampai dia ketahuan, dia pasti akan dilempari batu sampai mati. Namun karena imannya dan didorong oleh tekad yang kuat, semua tantangan dan rintangan dia terobos. Dia terus merangsek di antara orang banyak. Karena dia cuma berkata dalam hatinya, asal pujama saja ujung jubahnya. Gak usah jubahnya. Karena dia tahu bahwa hukum Taurat melarang. Kalau dia sampai menjamah pribadi Yesus, mungkin dia berpikir dia akan menajiskan Yesus. Jadi dia pikir, saya akan jamah ujung jubahnya aja. Meskipun sebenarnya kalau dia jamah ujung jubahnya, otomatis Yesus juga menjadi najis. Karena barang yang disentuh oleh wanita najis akan menjadi najis. Wanita yang pendarahan. Ya. Jadi nggak tahu bagaimana pemikirannya, sudah nggak ada lagi pemikiran macam-macam. Ya ibaratnya yang mau mati-matilah. Jadi dia bilang, asal ku jamah aja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Singkat cerita, wanita ini mengalami kesembuhan total, saudara. Luar biasa ya. Imannya luar biasa. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, kita pun juga tidak boleh dikalahkan oleh keadaan. Saya ulangi, sebagai orang percaya, orang Kristen, kita nggak boleh dikalahkan oleh keadaan. Bila mata kita hanya terpaku pada masalah dan keadaan yang sedang terjadi sekitar kita, maka semua hal itu akan memenuhi pikiran kita dengan apa? Dengan ketakutan, ketidakmungkinan, keputusasaan, kekhawatiran, yang semua hal itu akan melemahkan dan menggerogoti iman kita. Ingat si penjual kue tadi, kalau dia cuma mendengar cibiran tetangganya pada waktu dia berniat untuk pergi mengikuti event food gathering, saya percaya dia nggak akan pergi. Tapi karena dia mengesampingkan dan dia ambil waktu untuk berdoa, dia teguhkan hatinya, akhirnya dia bergegas, dia ikuti acara itu. Jadi jangan menyerah dengan keadaan. Situasi mungkin mustahil bagi kita. Keadaan hari-hari ini, masalah yang kita hadapi mungkin mustahil bagi kita. Tapi percayalah, gak ada yang mustahil bagi Tuhan, asal kita punya iman. Ingat wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan loh saudara. Uangnya udah habis dipakai untuk berobat kemana-mana, gak ada kesembuhan. Tubuhnya makin lemah, fisiknya makin lemah. Dan
Mungkin saya bayangkan selama 12 tahun itu hari-harinya diisi dengan tangisan. Menangisi dirinya yang seolah sudah tidak ada lagi harapan jalan keluar. Tapi dengar, dia tidak mau menyerah dengan keadaannya. Dia gak mau dikalahkan oleh situasinya. Dia gak mau menjadi orang mati selagi hidup. Berita tentang Yesus, dia selidiki, dia dengar, dan itu membangkitkan imannya. Bukankah firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Nah, itu membuat imannya tumbuh. Dan dengan imannya itu dia bertekad untuk berjumpa dengan Yesus, menghadapi semua rintangan. Saudara, inilah yang disebut dengan iman yang aktif, iman yang hidup. Iman adalah melihat yang tidak terlihat, dan itu membutuhkan tindakan dan perjuangan. Jadi, jika hari-hari ini saudara sedang berpikir untuk menyerah karena keadaan, karena situasi, karena kondisi, karena apapun, mari belajar dengan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. Dia memilih untuk mendekati Yesus karena apa yang dia percayai dari Yesus setelah dia mendengar. Setelah dia mengalami apa yang namanya akho. Dengar, dia selidiki, dia pelajari, dia pahami. Itu menjadi iman bagi dia. Jangan menyerah. Dengarkan firman Tuhan, pahami, selidiki, dan iman saudara akan muncul dari sana. Lalu bertindaklah dengan iman. Tindakan iman pasti akan menghadapi perjuangan. Tapi kalau saudara terus merangsek maju, menerobos seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, saudara pasti akan mengalami mujizat Allah. Percayalah. Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya kepada saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya bagi saudara. Gak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan pada saat ini Tuhan. Kau mengajarkan kami untuk bertindak dengan iman. Apa yang kami dengar dari firman Tuhan, mungkin juga dari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, para pendeta. Biar apa yang kami dengar semua itu tidak membuat berlalu begitu saja. Tapi pendengaran itu sebagaimana yang kami baca dari Markus pasal 5 ayat yang ke-28. Wanita pendarahan 12 tahun itu aku. Dia menyelidiki apa yang dia dengar. Dia coba dalami apa yang dia dengar. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah kesimpulan. Bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa. Sanggup untuk mengadakan mujizat dan kesembuhan. Kelepasan. Akhirnya dia bertindak. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami. Biar apa yang kami dengar dari firman Allah. Biar apa yang kami dengar dari firman-Mu hari-hari ini. Itu menguatkan kami. Meneguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkan setiap kami Bapa. Berkati jemaat-Mu dan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom.